Merry Christmas adik-adik. Merry Christmas Kak Merry Ica. Christmas Merry Christmas Kak Merry Pinkan. Christmas Kak Pinkan. Aduh, hari paling seneng nih ya kalau Merry Iya, Christmas ya. betul. 1 tahun sekali tiap tanggal 25 Betul, happy. Kak. Kenapa Kak Betul. Mica happy? Enggak cuman setahun sekali Kak, itu dia kalau aku panjang sampai Januari. Oh, happy-nya terus-menerus sampai Januari. Iya. Tahu Kenapa? Apa? Karena Coba liburan aja. sekolah. Hore, jalan-jalan, liburan. Ini Merry Christmas Kak, bukan liburan sekolah. Ya kan Merry Christmas. Aku di sekolah juga Merry Christmas, Merry Christmas. Dadah, aku mau liburan, aku pergi. Itu gitu. doang, nggak ada yang lain. Itu salah satu happy-nya dong. Happy keduanya apa? Ada Happy keduanya kedua, apa? dapat kado. Hore. Kalau itu aku juga Dapat seneng sih kalau dapat kado. kado. Tapi kelihatannya nggak Apalagi? cuma liburan mah dapat kado deh Kak Mica. Liburan udah, Dapat kado kado udah. pasti. Oh, aku tahu. Kak. Apalagi yang ketiga? paling penting. Apa? Kita makan-makan. Hore. Pesta. Enggak. Satu lagi yang lebih penting lagi Kak Mica. Liburan, kado, Makan-makan. Apalagi Yang dong paling ya? penting kalau kita rayain Christmas itu kita merayakan apa Kak Mica? Masa Kak Mica lupa semua malah ingetnya makan-makan, kado, sama Berarti liburan? kita merayakan kelahiran dari Tuhan Yesus. Wah iya Pasti betul. semuanya happy. Iya Itu dong. yang paling penting. Itu ya paling penting ya? Benar, Tuhan mau lahir buat kita, Buat kita semua semua. loh Kak Mica. Iya. Happy birthday nih ya. Happy birthday. Tuhan Yesusnya happy Betul. birthday ya. Harus spesial ya Kak ya. Harus spesial ya. Harus memberikan terbaik berarti Kak Iya, ya. nyanyinya Wah, harus lebih semangat harus lebih lagi. semangat ininya, betul. Lebih seneng lagi. Lebih senang lagi. Wah. Apalagi kita mau nyanyi lagu yang begini-begini Wah, Kak Mica. apa nih begini joget-joget nih? Joget-joget nih. Wih. Dari pulau dan benua. ya Kak Pinkan. Oke. Ayo adik-adik. Nyanyinya semangat. Iya. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerbit. Ayo Kak Mica. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi. Iya. Oke, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria lagi Kak ya? Gloria lagi ya. Yo. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Happy nih kelihatannya. Happy adik-adiknya Udah nyanyi, udah loncat. Udah Gloria, semangat ya? Udah semangat. Udah ya. semangat. Tapi Kok masih tetap ada yang- harus berdoa loh. Betul Kak. Katanya masih ada yang duduk ya. Masih ada yang duduk tapi juga masih ada yang bengong-bengong deh kayaknya tadi ya. Gitu ya. Kayaknya mesti doa dulu Kak, Doa bener dulu Kak? yuk. Oh, Iya, iya. untuk kita Jadi, mulai kebaktian ya. Bangkit berdiri semua ya. Bangkit berdiri semua berarti. Lipat Oke. tangannya. Kita lipat tangan, terus kita mau angkat pujian, selamat pagi Bapak. Iya. Berikan suara kalian yang terbaik ke Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Katakan, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita, karena pada hari ini, Engkau telah lahir menjadi juru selamat untuk kami semua. Ya Tuhan, kami mau mengisi hari lahir-Mu dengan menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang rajin. Ya Tuhan, untuk itu Tuhan ampuni segala dosa dan kenakalan kami, agar kami dapat layak untuk datang ke hadirat-Mu. Tuhan yang pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan terlebih saat kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan yang pimpin kebaktian kami, dan kami mau buka dari kebaktian kami, dan kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah. Kita mau lanjutin lagi nih. Kita tetap bersuka cita ya Kak ya? Pasti dong. Tadi menurut Kak Esther udah pada semangat belum Kak kira-kira? Tadi waktu sebelum berdoa sih kan memang ada yang duduk-duduk. Ada yang duduk-duduk ya? Tapi kalau setelah berdoa, katanya lebih semangat. Lebih semangat lagi ya? Apalagi mau nyanyi lagu ini nih. Ada damai dan tentram. Ada damai dan tentram? Iya, ada sukacita. Ada sukacita juga? Wah. Ada yang menyala-menyala. Ada yang menyala-menyala. Lampu berarti? Bukan, salah. Tetot bukan. Kan kalau nyala lampu dong. Ya tapi yang ini nggak pakai lampu. Beda-beda. Ini lagunya. Coba-coba kami kan suruh main beberapa not. Adik pasti tahu. Ada yang tahu apa lagunya? Kami tahu nggak? Bukan lampu loh. Bukan lampu? Iya, apa? Semua lampu telah menyala. Bukan berarti ya? Tetot bukan ya? Kami Ah, benar tuh Kak. Ada yang bilang benar. Semua lilin telah menyala. Nah, ayo Kak. Pada tahu gerakannya ya? Ada gerakannya kan? Ada gerakannya. Oke. Yuk. Semua lilin telah menyala, semua hati gembira.
Kasih sayang telah datang dari surga. Semua lilin telah menyala, semua lilin telah menyala, semua hati gembira. Kasih sayang telah datang dari surga. Puji Tuhan, puji Tuhan dari kami semua di dunia. Puji Tuhan, puji Tuhan, sinar terang telah datang. Puji Tuhan, Kau beri kami damai dan tentram. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Sekali lagi dong, semua lilin telah menyala. Semua lilin telah menyala, semua hati gembira. Kasih sayang telah datang dari surga. Semua lilin telah menyala, semua lilin telah menyala, semua hati bahagia. Kasih sayang telah datang dari surga. Puji Tuhan, puji Tuhan dari kami semua di dunia. Puji Tuhan, sinar terang telah datang. Puji Tuhan, Kau beri kami damai dan tentram. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Sekali lagi. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Oke, ada damai, ada sukacita. Udah mulai semangat makanya kayak udah mulai bersukacita juga. Tadi masih ada yang nggak serius, masih ada yang main-main. Sekarang udah mulai siapin hati mau dengerin. Wah, betul. Firman Tuhan, Kak, betul sekali. Iya, apalagi ini spesial. Spesial, Kak. Ada edisi Natal. Edisi Natal, iya. Yuk, adik-adik kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak? Kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Siapkan hati kalian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap Cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nyanyi lebih sungguh-sungguh, kita angkat sekali lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih. kami berterima kasih. Tuhan begitu, mengasihi kami. Engkau mau lahir, di dunia ini, untuk menjadi juru selamat kami. Kami mau membalas cintamu, dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh bertumbuh, sehingga hidup kami memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati kakak kami yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk Kak. Oke. Jangan cari kado lo ya. Gak boleh ya? Jangan Nanti cari ya berarti makan-makan ya. Jangan cari makan-makan ya? Sekarang saatnya dengerin firman Tuhan Tuhan dulu. Ayo Kak. Oke, yuk. Halo adik-adik, selamat hari Natal. Wah, hari ini kita merayakan hari Natal. Hari apa itu? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Gimana adik-adik? Mukanya coba kakak lihat. Wah, pada ceria semua ya. Seneng. Nah adik-adik, kemarin tanggal 22 kita udah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Yesus, Sang Juru Selamat lahir di Betlehem. Lalu ada siapa yang datang? Iya, para gembala datang bertemu dengan bayi Yesus. Ya karena semua orang mendapat berita bahagia bahwa Sang Juru Selamat telah lahir, termasuk adik-adik. Nah, hari Natal ini kakak mau melanjutkan kisah Natal setelah kelahiran Tuhan Yesus yang kemarin adik-adik udah dengar. Ceritanya saat kemarin Yesus lahir yang adik-adik dengar itu ada yang diberitahu juga selain gembala, para gembala adik-adik. Siapa ya? Jadi ada orang-orang dari timur. Orang-orang dari timur itu adalah namanya orang Majus. Siapakah orang Majus? Orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar adik-adik. Mereka belajar tentang bintang-bintang di langit dan mengartikan bintang-bintang itu. Saat Yesus lahir, mereka melihat ada bintang yang sangat terang yang belum pernah mereka lihat. Saat melihat bintang itu adik-adik, mereka mulai, wah bintang apa itu? Apa dari arti bintang yang terang ini? Belum pernah kita lihat, kata orang-orang Majus ini. Akhirnya mereka mempelajari dan mereka tahu artinya bahwa bintang itu menandakan bahwa seorang raja telah lahir. Nah, orang-orang Majus ini mau bertemu dengan raja yang baru lahir itu adik-adik. Sehingga mereka mau berangkat. Mereka cepat-cepat setelah belajar tentang bintang itu, mereka berangkat. Mereka mengikuti arah bintang yang terang itu adik-adik. Mereka pergi, berjalan. Akhirnya mereka sampai di kota Yerusalem. Saat mereka sampai, bintang itu gak kelihatan lagi adik-adik. Nah, makanya orang-orang Majus ini mulai bertanya-tanya kepada penduduk di sana. Mereka tanya, di mana tempat raja yang baru lahir itu? Raja baru itu di mana? Biasa raja di mana? Di istana ya adik-adik ya. Jadi orang Majus ini datang ke istana karena mereka kira rajanya ini adalah raja yang biasa ada di istana. Mereka belum tahu siapa raja yang baru lahir itu. Lalu mereka tanya ke pengawal-pengawal, di mana raja yang baru lahir? Kami mau bertemu. Pengawal-pengawalnya, penjaga-penjaga istana di Yerusalem ini bingung adik-adik. Rajanya baru. Mereka lapor ke raja yang sedang memerintah saat itu, yaitu Raja Herodes. Saat dengar itu, Raja Herodes kesel adik-adik. Dia bilang, ada raja baru. Aku adalah raja di sini. Siapa yang berani menggantikan
posisi aku. Raja Herodes bukanlah raja yang baik adik-adik. Dia adalah raja yang jahat dan licik. Sehingga saat mendengar itu dia marah, dia nggak suka. Tapi karena licik, Raja Herodes juga mau tahu siapa sih raja yang dicari sama orang-orang dari timur ini, orang-orang Majus. Ya, akhirnya orang-orang Majus itu dibawa masuk ke dalam istana. Disuruh duduk dulu, istirahat, dikasih minum. Sambil Raja Herodes panggil ahli Taurat. Ya, ayo cari, emang benar ada raja yang baru lahir. Cari di kitab-kitab. Wah, benar adik-adik. Dicari dan benar ada tertulis bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Menggenapi seorang perkataan Nabi. Wah, Raja Herodes makin kesel. Di mana? Di kota Bethlehem. Wah, tapi gimana cara nyarinya ya? Akhirnya dengan kelicikannya dia bilang ke orang-orang Majus ini, kapan kalian melihat bintang itu? Nah, ditanya-tanya adik-adik, terus dia bilang, raja yang kamu cari ini ada di Bethlehem. Lalu Raja Herodes ngomong apa lagi ya? Kita mau buka sama-sama di Matius 2 ayat 8. Kita baca sama-sama ya, Matius 2 ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dengan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Apa adik-adik kata Herodes? Cari tahu kalau sudah ketemu rajanya itu, kalian orang-orang Majus kasih tahu aku mau menyembah. Betul nggak adik-adik? Enggak ya, Raja Herodes ini malah mau memusnahkan raja yang baru itu. Karena saat dengar ada raja yang baru lahir aja, Herodes tadi apa? Marah, kesel ya adik-adik, mana mungkin dia mau menyembah. Akhirnya orang-orang Majus ini melanjutkan perjalanannya adik-adik. Saat mereka berjalan, bintang yang terang itu datang lagi di langit. Akhirnya mereka mengikuti masuk kota Bethlehem, terus mengikuti bintang itu, dan mereka menemukan tempat di mana Yusuf, Maria, dan bayi Yesus berada. Bintangnya ada di atas tempat mereka tinggal. Wah, saat orang Majus itu datang melihat raja baru yang mereka cari, orang-orang Majus ini langsung sujud adik-adik, menyembah, hati mereka bersuka cita. Mereka senang sekali dapat bertemu dengan raja. Dan mereka membawa persembahan. Nah, pasti adik-adik ingat nih, ada 3. Apa? Emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan persembahan yang terbaik untuk sang raja, yaitu Yesus. Nah, tadi kan Raja Herodes bilang suruh balik lagi adik-adik. Tapi karena sudah malam, orang-orang Majus ini nginep dulu. Dan pada saat mereka tidur, Tuhan berbicara dalam mimpi mereka adik-adik. Tuhan bilang, jangan lewat jalan yang sama atau jangan balik ke Herodes. Pulang dengan jalan yang lain. Nah, akhirnya Herodes tidak tahu di mana Yesus berada. Gimana ya Herodes, gimana ya saat nungguin orang Majus gak datang-datang. Ternyata Herodes makin marah adik-adik. Mana nih orang-orang Majus itu? Kok gak balik-balik? Karena kesal adik-adik, Raja Herodes membuat rencana yang lebih jahat lagi. Dia mengeluarkan perintah untuk membunuh anak-anak yang umurnya di bawah 2 tahun. Yang ada di Bethlehem, pokoknya semua harus dibunuh. Agar raja yang baru itu juga dibunuh adik-adik. Berhasil nggak rencananya? Nah, sebelum Herodes mengeluarkan perintah itu, Tuhan sudah memberitahu Yusuf untuk membawa Maria dan Yesus pergi ke Mesir. Sampai nanti Tuhan memberitakan kapan mereka harus kembali. Dan benar adik-adik,
Yusuf, Maria, dan Yesus ada di Mesir sampai Raja Herodes mati. Jadi mereka selamat. Nah, pesan Natal tahun ini untuk adik-adik, kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Nah, coba adik-adik tadi lihat, ada 2 kan perbedaan yang antara Herodes dan orang Majus. Gimana tadi? Saat orang Majus melihat bintang yang terang, mereka tahu ada raja yang baru lahir, mereka cepat-cepat semangat ya, mereka mau cari, mereka bawa persembahan yang terbaik. Lalu mereka menyembah Yesus, lalu bersukacita ya, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi yang satu lagi, Raja Herodes, seperti itu enggak? Sukacita enggak dengar Yesus lahir? Enggak, tapi apa? Marah, ya, kesel, malah merencanakan yang jahat. Adik-adik pilih yang mana? Mau seperti Raja Herodes yang marah-marah, atau mau seperti orang-orang Majus yang datang dengan sukacita, ya? Ayo adik-adik gimana nih? Saat misalnya hari ini hari Natal, ya, adik-adik disuruh bangun sama maminya. Ayo kita mau ke gereja, kita mau kebaktian. Adik-adik kayak Raja Herodes, mami ngapain sih? Natal kok ke gereja? Natal itu liburan mami. Natal itu cuma kado, ngapain sih ke gereja? Nah, adik-adik marah. Atau adik-adik sebelum Natal tanggal 24-nya adik-adik malamnya udah siapin baju. Wah, aku mau pakai baju ini. Tasnya aku siapin. Jangan lupa bawa Alkitab, bawa buku absen. Terus bangun pagi Natal, adik-adik mengucap syukur. Adik-adik bangun, siap ke sekolah minggu. Ya, adik-adik yang mana? Nah, adik-adik harus seperti orang-orang Majus ini. Kenapa? Karena Natal ini adalah kita menerima berkat yang begitu besar adik-adik. Yaitu Yesus lahir untuk kita. Jadi kita harus sambut dengan sukacita. Jangan marah-marah seperti Raja Herodes. Kalau kita seperti Raja Herodes, kita nggak dapat apa-apa loh adik-adik. Tapi saat kita datang dengan penuh sukacita, kita sambut kelahiran Tuhan Yesus, berkat Natal akan kita terima. Oke? Nah, sebelum kakak tutup firman hari ini, kita nonton ya videonya dulu ya, animasinya ya. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. "Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan?" Mereka pun menjawab, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Betlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Nah, adik-adik udah nonton kan animasinya? Kira-kira digambarkan seperti itu adik-adik. Ya jangan seperti Raja Herodes ya, tapi harus seperti orang-orang Majus. Kita mau bersuka cita bersama-sama merayakan hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus untuk kita semua. Nah adik-adik yang pintar, kita mau sikap doa yang baik. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan hari Natal. Kami bersuka cita karena Engkau telah lahir untuk kami semua. Tuhan, Engkau yang tanamkan firman ini dalam hati kami, agar kami bertumbuh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
apa